Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Kadarsi. Saya Denny Kudianto. Saya Reni Riswanti. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru dalam hal ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik yang berbagi peran sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Menambah manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam, Pak Denny. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Pak Den. Pak Denny sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah sehat dengan aktivitas seperti biasa di dunia pendidikan. Hari ini Bu kita akan melakukan ngobrol-ngobrol nih tentang persiapan Ibu melakukan coaching nih. Dan saya akan mengamati. Di dalam percakapan coaching ini kita butuh persiapan Bu ya. Kira-kira Bu, apa yang Ibu ingin dapat dari percakapan coaching kita hari ini? Tentunya Pak Den, yang ingin saya dapatkan dalam percakapan observer yang diberikan kepada saya nanti tentang coaching saya juga sebagai coach nih Pak Den, tentunya saya akan menerapkan nih Pak Den prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, kemudian akan menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri dengan alur kita, tentunya dengan kita tetap melaksanakan teknik rasa di situ Pak Den. Baik, jadi Ibu tadi mengatakan tujuannya adalah supaya bisa teramati nanti oleh saya sebagai pengamat tentang prinsip, kemudian kompetensi coaching, kemudian nanti alur tirta, dan mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan teknik rasa. Teknik rasa. Seperti itu Bu ya? Iya benar Pak. Baik Bu, sekarang kita diskusi tentang kira-kira indikator atau rubrik apa yang akan saya amati dalam Ibu melakukan coaching tersebut ya. Kira-kira kalau menurut Ibu indikator atau rubrik seperti apa yang bisa saya amati Bu? Sepertinya di sini saya butuh pengamatan di pengajuan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Dan karena saya merasakan selama ini saya mencoba melakukan proses coach ini terhadap teman sejawat, saya kesulitannya di situ Pak Denny. Oh, jadi Ibu ingin diamati dari pertanyaan berbobot ya? Iya. Sebagai salah satu dari kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Iya, benar. Berikutnya Bu, kira-kira apa yang Ibu ingin kembangkan nih dalam kegiatan coaching nanti Ibu bersama coaching yang bisa saya amati? Apa yang Ibu ingin kembangkan selain kompetensi tadi mungkin atau yang lain? Tentunya dengan yang ingin saya kembangkan dalam pelaksanaan coach itu tentang apalagi yang terhubung dengan pertanyaan yang berbobot yang ingin saya kembangkan itu gitu. Pak, tentu saya akan melaksanakan dengan teknik rasa tadi itu Pak. Teknik rasa. Jadi dengan penguatan teknik rasa mungkin saya dapat mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan saya hadir di situ. Pokoknya dengan teknik rasa ini saya bisa terima, apresiasi, dan dapat merangkum. Sehingga mungkin dengan begitu saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya seperti itu Pak Denny. Ya. Jadi Ibu ingin ke arah sana pengembangannya Bu ya? Benar Pak. Kalau boleh tahu lebih dalam lagi Bu, kira-kira yang fokus kompetensinya yang mana Bu, yang ingin secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan kemudian saya amati dalam observasi nanti? Sepertinya yang betul-betul saya ingin kembangkan tadi itu Pak, masih tetap di pertanyaan yang berbobot, kemudian mungkin saya dapat mendengarkan dengan rasa tadi Pak. Dengan rasa. Jadi ya, dia mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa, dan mungkin dengan teknik rasa ini juga saya butuh pantauan dari Bapak lah seperti itu. Oke baik Bu. Berikutnya Bu, kira-kira Ibu tadi ingin fokus yang secara spesifik tadi di bagian teknik rasa dalam melakukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan saya berikutnya, kira-kira indikator ketercapaian nanti yang Ibu tampilkan seperti apa nih Bu, yang dikatakan berhasil dalam proses coaching nanti yang saya amati? Tentunya indikator yang paling saya harapkan adalah tercapainya tujuan dari apa yang diinginkan oleh coach saya nanti Pak.
tujuan yang disampaikan masalah coaching. Iya, dari masalah coaching. Nah, baik Ibu Desi, kayaknya itulah persiapan kita. Jadi saya akan lihat nanti Ibu di pelaksanaan observasi dari fokus yang Ibu akan kembangkan, kemudian indikator ketercapaian keberhasilan yang akan saya pantau gitu. Ibu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat, nanti kita lihat di lapangan. Mudah-mudahan lancar di hari-harinya. Amin. Kira-kira kapan Ibu akan bisa saya observasi nih? Saya berharap secepatnya Pak. Kalau Cepatnya. bisa besok kita sudah dapat Besok ya, melaksanakan. nanti hubungi saya jam berapa gitu, bisa saya Oke. observasi Ibu ya. Baik Pak, siap. Nanti kita akan ngobrol lagi nih di kegiatan pasca observasi. Jadi setelah observasi saya pantau, kita akan ngobrol lagi, kita refleksi bersama tentang progres yang Ibu lakukan selama melakukan cakupan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Semoga Pak. berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Reni. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Desi, selamat siang. Apa kabarnya nih Bu Ren? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Semoga kita sama-sama sehat ya Bu Reni ya. Amin. Dan tetap dapat menjalankan aktivitas. Iya. Gimana nih Bu Reni? Kemarin siang katanya WA saya pengen ngobrol sama saya tuh Bu Reni pengen ngobrol apa ya? Kira-kira ada tujuan apa gitu Bu Ren? Ini Bu, ya memang saya kemarin gelisah banget karena memang siap lagi ngajar. Jadi saya ingin bercerita sama Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan kelas, salah satu kelas yang saya ajar nih Bu. Motivasi belajar matematikanya rendah Bu. Jadi saya ingin tahu dengan bercerita dengan Ibu, saya dapat solusi gitu. Jadi kalau saya tangkap nih motivasi dari pembelajaran matematika anak-anak Ibu yang rendah ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita tangkap tuh keresahan Ibu itu adanya di motivasi murid dalam belajar matematika di salah satu kelas yang Bu Reni ajar ya, seperti itu. Benar Bu. Iya. Oke Bu Reni. Jadi ketika Ibu merasa resah ini ya dengan masalah yang Ibu hadapi itu seperti apa? Ya, pas masuk di kelas ini setiap anak itu nampak kali tidak mau belajar matematika itu. Jadi saya merasa kok kurang lah konsentrasi anak-anak murid ini dalam belajar. Terus kayaknya juga entah lingkungan yang kurang kondusif, saya kurang ngerti juga sih Bu. Gitu. Tapi sebelumnya gini loh Bu Ren, karena waktu kita kan juga singkat ya Bu Ren ya. Kira-kira apa yang Bu Reni ingin dapatkan nanti di akhir percakapan kita ini nanti Bu Ren? Tentu intinya saya ingin dapat terbuka pemikiran saya agar motivasi belajar siswa ini meningkat gitu dalam belajar matematika. Dalam belajar matematika. Bagaimana cara Bu Reni untuk mencari solusi untuk dapat berperan meningkatkan motivasi belajar dari murid-murid Bu Reni itu sendiri? Sepertinya saya melihat kurangnya konsentrasi belajar murid itu Bu. Terus kurangnya konsentrasi belajar, terus rasa malas yang mungkin murid-murid ini tidak menyukai pelajaran matematika. Bisa juga dengan lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Berarti kalau saya tangkap nih ya Bu ya, masalahnya itu kurangnya konsentrasi dari belajar murid Bu Reni sendiri, terus lingkungannya yang kurang kondusif, juga ada rasa malas sepertinya di situ ya Bu Reni ya, sehingga tidak menyukai pelajaran matematika itu sendiri, begitu ya Bu Reni ya? Benar Bu. Iya. Jadi gini Bu Reni, selain kurangnya konsentrasi belajar dari murid Bu Reni itu, terus lingkungan yang kurang kondusif dan rasa malas itu tadi, kira-kira apa tuh yang bisa Bu Reni lagi, yang kira-kira apa yang bisa, ada lagi nggak permasalahan yang timbul selain itu Bu Reni? Yang Bu Reni hadapi itu? Sepertinya apa Bu? Murid ini tidak mengerti mungkin dengan materi pelajaran matematika itu.
karena mereka menganggap matematika ini sulit kayaknya. Iya, iya. Nah, bisa juga karena metode atau cara pembelajaran yang kurang menarik mungkin enggak Bu? Gitu. Bisa. Nah, saya rasa itulah mungkin tambahannya Bu. Berarti tambahannya itu selain tadi ada rasa malas, konsentrasi belajar yang kurang, ternyata murid Bu Reni juga kurang mengerti ya, Iya. kurang mengerti terhadap materi. Oke. Terus kira-kira matematika ini karena sulitnya itu media pembelajaran yang pernah Bu Reni sajikan itu seperti apa? Ya seperti biasa lah Bu, mengajar, bagaimana mengajar, menerangkan mungkin, terus memberikan latihan, mungkin seperti itu yang biasa saya lakukan Bu. Oke, jadi kalau saya tangkap nih Bu Reni ya, ada dua lagi itu ya, murid tidak mengerti dengan materi pada pelajaran matematika, kemudian murid kurang menanggapi pelajaran matematika dengan sulit, metode ataupun media pembelajaran yang disajikan seperti yang Bu Reni sajikan Iya. kurang menarik Iya. seperti itu. Iya. Kira-kira benar seperti itu Bu Reni? Benar Bu. Oke, kira-kira ada lagi masalahnya Bu Ren? Kayaknya itu aja baru Bu. Oke, jadi kalau dari permasalahan yang Ibu paparkan tadi, ini kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika murid Ibu itu? Kayaknya Bu, saya akan menerapkan pembelajaran mindfulness Bu, yang dengan teknik stop untuk menimbulkan konsentrasi murid tadi. Terus bisa juga saya merubah mindset murid dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap tuh Ibu akan melakukan pembelajaran dengan teknik stop, kemudian merubah mindset murid untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Benar seperti itu Bu? Iya Bu. Iya, Iya, Bu. oke. Kira-kira ada tambahan lagi Bu Reni? Bisa juga dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Dengan sekali saya nanti akan menyelipkan ice breaking. Terus bisa juga saya nanti melakukan refleksi dan perbaikan gitu. Iya. Jadi kalau yang dari pemaparan Ibu nih yang saya tangkap tuh kan Ibu akan menerapkan pembelajaran yang mindful ya dengan teknik stop, kemudian ada mindset murid dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu Reni ya. Kemudian akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa tadi Bu Ren? Mengadakan ice breaking. Oh, ice breaking, dengan adanya ice breaking. Kemudian tentunya ini dilakukan secara kontinu seperti itu ya Bu Reni ya. Tentu Bu. Oke. Iya. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira dari 4 pilihan ataupun rencana yang akan Ibu lakukan itu yang mana kira-kira yang paling mungkin akan Ibu lakukan? Sepertinya merancang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, terus menerapkan teknik mindfulness tersebut, baru melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking. Nah, sepertinya seperti itu yang akan saya lakukan. Berarti yang paling akan Ibu lakukan adalah dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Iya, Pembelajaran merancang. sehingga dapat kira-kira ini dapat menaikkan minat dari siswa Motif, tadi terhadap iya. mata pelajaran matematika Ibu ya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Bu yang bisa ataupun siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu itu? Kayaknya saya butuh Bu Herniwati deh Bu, guru serumpun saya untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Kayaknya butuh Bu Herni deh. Iya, berarti Ibu juga butuh teman sejawat ya Bu ya. Ada Bu Herniwati nanti yang akan membantu Ibu seperti itu. Jadi gitu Bu Ren, waktu kita mungkin tidak lama. Ibu luar biasa sekali, percakapan kita ini sudah mulai nampak titik akhirnya ya Bu Reni ya. Nah, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi itu Bu? Ya, saya terima kasih nih Bu Desi. Jadi terbuka pemikiran saya dengan berbincang-bincang sama Ibu. Saya menjadi mendapatkan solusi untuk masalah motivasi belajar matematika murid saya ini. Ya, dengan sendirinya saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Iya. Tapi gini nih Bu Ren, kira-kira kapan nih Bu Reni mau melakukan rencana yang akan Bu Reni aplikasikan kepada murid ini nih Bu Ren? Kalau bisa saya segera Bu, besok saya segera membuat merancangnya karena nanti
di hari Jumat saya sudah mulai masuk lagi di kelas tersebut. Jadi saya akan segera besok membuat merancang pembelajaran tersebut. Berarti secepat mungkin ya Bu Iya, Reni ya, iya, ini iya. luar biasa sekali. Sama-sama. Mungkin minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Reni ya, dan Iya. saya pengen juga nih mendengar nanti seperti apa cerita kelanjutan dari hasil yang Ibu implementasikan nanti terhadap murid-murid Ibu seperti itu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan Baik. lancar ya Bu Reni ya. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Reni. Terima kasih juga atas waktu kita pada siang hari ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Den. Bagaimana hari-harinya? Alhamdulillah sehat Pak Den, walaupun dengan aktivitas yang makin padat sekarang sekolah nih Pak Den. Baik, jadi hari ini tujuan kita melakukan pertemuan Bu Desi ya. Kita akan melakukan refleksi nih ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan pasca observasi kemarin tadi Ibu ya? Iya. Nah, bagaimana apa yang mau Ibu capai kira-kira? Tentunya saya sangat berharap sekali ya Pak Den dengan apa yang sudah saya lakukan tadi sebagai coach. Tentunya Pak Denny juga yang sudah mengobservasi saya seperti itu, ini dapat mengevaluasi diri saya untuk terus belajar lebih baik. Kemudian saya berharap saya terus meningkatkan pengetahuan, mengimplementasikan kemampuan coach saya untuk bukan saja untuk pada murid, tapi tentunya untuk rekan sejawat, dan ini bisa saya terapkan dimanapun saya berada tentunya Pak Den. Dan tentunya saya berharap ini yang penting dapat mengevaluasi diri untuk lebih baik lagi dan belajar lagi Pak. Baik, semoga nanti percakapan kita Ibu bisa dapat itu ya, inti-inti yang Ibu harapkan tadi. Iya. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Kemudian coba Ibu kaitkan dengan sebelum observasi kemarin kita melakukan percakapan, Ibu akan melakukan pengembangan spesifik pada fokus kompetensi tertentu. Ditambah lagi indikator ketercapaian. Kira-kira bagaimana perasaannya? Aduh Pak Denny, tentunya perasaannya berbeda dengan yang sebelum saya diobservasi ya Pak Den. Sebelumnya itu saya merasa jujur tegang ya Pak Den, tapi ternyata setelah dilalui di pasca observasi ini saya merasa lega, saya merasa puas Pak Denny. Karena kalau dihubungkan dengan yang seperti Pak Denny katakan tadi, dengan bagaimana saya melakukan teknik rasa, saya menemukan di situ terlihat pada coaching yang saya coaching seperti itu, merasa puas, permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik, dan saya merasakan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu dapat dijawab dengan baik oleh coaching Pak Denny. Luar biasa Bu ya. Terima kasih. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai diri seperti itu? Dari kemampuan yang sudah saya pahami itu Pak Den, dengan adanya bagaimana prinsip coaching, bagaimana kompetensi inti, kemudian alur tirta dengan teknik rasa yang saya lakukan itu, saya merasa yakin dan merasa puas bahwa kompetensi itu harus ada sebagai coach pada diri saya Pak Den. Baik, jadi kalau boleh saya tangkap ini Bu ya. Jadi Ibu sudah merasa sudah melakukan alur tirta, kemudian menggunakan teknik rasa seperti itu Bu ya. Iya benar Pak Den. Iya, bagus. Luar biasa ini Bu ya. Terima kasih Pak Denny. Baik, berikutnya Bu, terkait dengan indikator ketercapaian dalam pengembangan Ibu di waktu wawancara atau percakapan coaching, kira-kira Ibu ya, menurut pendapat Ibu, bagaimana kesesuaian dengan yang Ibu harapkan dalam sebelum percakapan pra-observasi kemarin? Alhamdulillah, seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan daripada indikator yang ingin saya capai ya kan Pak Den. Alhamdulillah setelah pasca observasi ini saya menemukan titik terang dan saya sudah menjalankan semua itu Pak Den. Jadi indikator yang saya harapkan itu bagaimana saya dapat melakukan teknik rasa, bagaimana saya dapat mendengarkan dengan rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu sepertinya sudah tercapai seperti itu Pak Den. Luar biasa Bu ya. Terima kasih. Ada lagi kira-kira Bu yang menurut Ibu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian
saat percakapan sebelum observasi kemarin? Ada lagi kira-kira? Tujuan Pak, Oh, tujuannya juga sudah tercapai dan alhamdulillah coachingnya juga sudah dapat menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri dan merasa puas. Ini merupakan sesuatu yang membuat saya semakin lega dan bersemangat Pak Denny untuk terus melakukan coach pada rekan-rekan sejawat dan peserta didik saya nanti. Baik, Ibu merasa semangat, saya juga merasa semangat sebagai observer nih. Iya Pak Denny. Berikutnya Bu, boleh saya menyampaikan hasil catatan-catatan saya tentang Boleh Pak Denny, pengamatan boleh. Ibu dalam melakukan coaching Bu ya. Ya pasti ya Pak Denny. Yang saya amati adalah Ibu selama melakukan percakapan itu sudah menunjukkan sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan di awal tadi, sudah menunjukkan alur cerita, ada tujuan, dan ada melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi sampai ke yang terakhir adalah tanggung jawab dan komitmen. Itu sudah saya nampak. Kira-kira pendengar itu bagaimana perasaan Ibu? Saya memang harus benar-benar berada pada kesadaran penuh Pak Denny. Oh, Jadi ketika ini pelajaran juga buat saya secara pribadi, ternyata untuk mendengarkan itu benar-benar kita harus berada di posisi si koci gitu. Karena dengan begitu kita lebih fokus, kita lebih bisa menyimak, dan saya pribadi itu lebih bisa merasakan apalagi yang harus saya tekankan, yang harus saya tanyakan dengan mendengarkan secara aktif seperti itu Pak Denny. Baik Bu, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan area fokus yang Ibu kembangkan ya terkait dengan mendengar yang baik tadi ya, Iya. dan menyatakan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oh ya, pertanyaan yang berbobot kemarin ya. Berikutnya Bu, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang bisa Ibu kembangkan, kompetensi apa yang masih bisa Ibu kembangkan lagi ke depannya selain yang fokus area tadi yang dikembangkan? Sepertinya kalau saya sudah mengembangkan sebagai pendengar aktif, kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot, saya akan mengembangkan lagi bagaimana saya mendengarkan dengan rasa, Pak. Oh, dengan rasa. Ya, mungkin dengan pengembangan kompetensi saya dengan mendengarkan lebih rasa, saya mungkin lebih banyak merasakan gitu, lebih terbawa dengan suasana siapa yang saya coach seperti itu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan, memperdalam di teknik rasa ya, Iya, Bu ya? teknik rasa. Seperti itu Bu ya. Iya. Berarti itu kan terkait dengan masih mengajukan pertanyaan berbobot juga sebenarnya Bu ya? Masih, Pak. Berarti Ibu ingin memperdalam lagi Iya. di jam terbang juga dibutuhkan untuk mendalam ini Bu ya. Berikutnya Bu, rencana tindak lanjut Ibu berikutnya seperti apa nih untuk melakukan rencana pengembangan itu tadi Bu yang Pastinya saya akan terus berlatih Berlatih, Pak Den, karena juga saya di posisi di sekolah itu tentunya kita ada rekan sejawat, ada peserta didik kita. Mungkin saya akan lebih banyak berlatih sebagai coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan tadi Pak Den dengan teknik rasa tadi. ya, berarti Ibu akan melakukan latihan-latihan terus seperti itu Bu ya. Ya. Pengembangan kompetensi Pengembangan juga Pak Den. potensi. Oke. Kira-kira nih Bu, kapan nih mau dilakukan tindak lanjut pengembangan kompetensi? Tentunya tidak menunggu lama Pak Den. Jika bisa setelah selesai ini saya akan langsung aksi. Jika memang harus ada yang perlu di coaching, kenapa tidak? Seperti Iya, itu. berarti fleksibel Bu ya. Kalau Iya, ada fleksibel aja. masalah teman dan Iya. sebagainya ya kita coaching aja, Iya, coba menggunakan tidak ini perlu terus. melihat waktu ya kan Pak Den. Yang penting jika memang itu ada ya kenapa tidak? Luar biasa sekali Bu, visioner ke depan Bu ya. Kira-kira butuh bantuan siapa nih Bu Ibu dalam melakukan pengembangan itu? Pasti Perdalam itu. teman rekan sejawat Rekan saya sejawat. ya Pak Denny, rekan sejawat saya yang satu ruangan itu ada Bu Anita juga. Nah nanti yang akan dapat mungkin membantu saya, menyemangati saya, mensupport ya dalam proses coaching inilah mungkin Pak Denny. Baik, berarti yang saya tangkap adalah butuh rekan sejawat untuk Rekan saling sejawat. Iya. berlatih lah Bu ya Berlatih. untuk percakapan coaching ini. Kayaknya waktu kita udah habis nih Bu untuk kegiatan Terima pasca kasih. observasi secara keseluruhan tadi udah oke, dah Terima kasih Pak sesuai Denny. indikator ketercapaian yang Ibu
yang Ibu tetapkan di percakapan sebelum observasi itu Bu ya. Kira-kira yang Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini apa nih? Apakah sesuai dengan harapan yang awal tadi? Saya rasa saya merasakan sudah dapat terpenuhi ya Pak Den. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Denny yang sudah banyak membantu saya. Saya merasakan bahwa apa daripada prinsip-prinsip saya sebagai coach, bagaimana kompetensi saya itu sepertinya sudah bisa saya terapkan dan saya kembangkan. Jadi saya merasa ya terima kasih banyak lah sama Pak Denny juga seperti itu. Baik, cukup Bu ya, karena sudah luar biasa sekali Ibu dalam melakukan coaching kemarin. Saya juga belajar dari situ juga, dari observasi itu saya belajar juga. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan pernah ciptakan generasi. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabar Pak Denny nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan melaksanakan praktek coaching ya Pak ya, dimana nanti saya akan melihat, mengamati, kemudian menilai apa praktek coaching yang Bapak berikan nanti dengan rekan Bapak pada hari ini. Nah, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita ini yang nanti akan Bapak ambil? Saya ingin Ibu mengarahkan saya tentang apa rencana-rencana yang harus saya siapkan dalam percakapan coaching nanti dengan coachi. Kemudian saya ingin Ibu mengamati saya lah tentang coaching yang saya lakukan nanti seperti apa, indikatornya seperti apa, seperti itu Bu. Oh, baik. Berarti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Kompetensi saya ingin kembangkan yaitu sebenarnya saya pengen itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Itu yang pengen saya kembangkan, karena dalam praktek coaching ini mungkin disitulah letak melihat akar masalah dari sebuah masalah Bu. Jadi dengan melakukan pertanyaan berbobot mungkin nanti akan membuat semacam rangsangan kepada coachi untuk mengeluarkan ide-idenya, kemudian bagaimana mengatasi solusinya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh coachi itu sendiri. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya Pak ya. Saya sebagai pengamat nanti saya akan melihat kompetensi yang akan Bapak kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi di sini untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi inti yang spesifik nanti yang Bapak harapkan gitu apa? Yang spesifik tentu dengan menggunakan teknik rasa Bu. Jadi saya pengen urutan dalam menggunakan teknik rasa itu bisa, goalnya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mulai dari menerima, mendengar dari coachi, kemudian saya apresiatif, kemudian saya buat buah kesimpulan, dari situ nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mengarah ke akar permasalahan. Seperti itu. Berarti kompetensi inti yang ingin Bapak dapatkan adalah dari teknik rasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kan itu ya Pak ya? Seperti itu. Jadi kira-kira indikator ketercapaian tujuannya nanti apa tuh Pak? Kalau indikator ketercapaian, saya pengen diukur dari kemampuan saya dalam melakukan pertanyaan berbobot itu, kemudian apakah alur tirta yang sudah saya pahami secara konsep itu sudah muncul dalam percakapan coaching itu sendiri. Itu yang indikator ketercapaian kalau saya melakukan coaching. Pengen diamati Bu. Oh ya baik Pak. Berarti Bapak nanti ingin indikator yang mau diamati tentang ketercapaian Bapak ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, apakah terlaksana dengan alur tirta, dengan teknik rasa ya Pak ya?
Baiklah Pak, nanti kira-kira kapan akan Bapak melakukan observasi dengan rekan sejawat Bapak? Sekitar 2 hari lagi Bu ya. Oh, 2 hari lagi. Menunggu jadwal yang dari supervisor juga disesuaikan Bu. Menyesuaikan ya Pak ya, nanti Bapak kabari saja saya. Siap Bu. Saya rasa itu aja dulu ya untuk observasi ini. Nanti kita setelah Bapak kabari, nanti kita lihat. Nanti barulah kita lakukan nanti pasca observasinya ya Pak ya. Baik, Itu siap, aja Bu. Pak. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Denny. Pak Denny apa kabar Pak Den? Alhamdulillah luar biasa, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Ibu Desi, hari ini katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Dari wajah Ibu nampaknya ada unek-unek yang mau disampaikan. Kira-kira apa tuh yang mau disampaikan Bu? Benar Pak Den. Jadi saya tuh sepertinya walaupun terlihat sehat ya Pak Den ya, tapi dalam keadaan tidak baik-baik saja Pak Den. Jadi saya tuh sebenarnya punya apa ya Pak Den, punya masalah dan butuh teman curhat seperti itu Pak Den. Jadi masalahnya itu Pak Denny, saya itu sekarang itu merasa kalau ketika saya masuk ke kelas itu tuh kayaknya respon anak-anak tuh Pak Den, respon anak-anak terhadap pembelajaran saya, terhadap materi yang saya berikan tuh kurang gitu, kurang merespon dan kurang bersemangat kayaknya anak-anak saya Pak Den. Baik, berarti Ibu mau curhat nih tentang masalah yang Ibu hadapi di kelas nih Bu ya. Benar. Anak-anak dalam kondisi atau murid Ibu dalam kondisi kurang semangat mengikuti Ya. pembelajaran seperti itu Bu ya. Iya benar Pak Den. Baik Bu, sebelum kita lanjut lebih dalam, kira-kira apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan atau ngobrol-ngobrol kita ini? Saya nanti tuh pengennya Pak Den masalah anak-anak saya ini dapat solusinya lah gitu kan Pak Den, karena kan dapatlah hendaknya anak-anak saya tuh termotivasi, semangat lagi dalam belajar. Kalau ketika saya masuk tuh mereka lebih aktif, lebih apresiasi dia dengan saya gitu kan. Jadi mereka tidak malas, tidak lesu lagi. Seperti itu harapan saya Pak. Oke, berarti Ibu pengen dalam percakapan kita atau ngobrol kita ini mendapatkan solusi seperti itu ya dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi. Iya benar Pak. Baik Bu, kita mulai ngobrol-ngobrol kita. Kalau boleh tahu Bu, coba Ibu gambarkan secara lebih luas bagaimana kondisi di kelas Ibu itu seperti apa yang Ibu rasakan. Jadi anak-anak saya itu Pak Den ketika jangankan menerima pembelajaran saya, begitu saya masuk saja anak-anak itu terlihat lesu gitu, kurang bersemangat. Kemudian ketika saya memberikan pembelajaran juga reaksi mereka, respon mereka itu juga tidak semangat yang saya harapkan seperti itu. Kurang mereka itu kurang aktif dalam belajar. Apakah saya yang salah atau apa, itu yang saya bingung Pak Den. Baik, jadi saya tangkap berarti mereka kurang semangat, kurang antusias lah gitu Bu ya. Iya, Kemarinnya kurang seperti itu Bu ya. antusias. Selanjutnya Bu, kalau saya buat dalam skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira kondisi dari murid Ibu yang Ibu rasakan di angka berapa? Kalau sekarang ini kalau diangkakan skala 1 sampai 10, 10 yang baiknya ya Pak Den. Kayak saya merasa sekarang ini di 50-50 Pak Den. 5 berarti. Di 5 gitu. Karena saya melihat memang perlulah ini segera saya carikan solusinya Pak Den nih. Baik, berarti angka 5 Bu ya. Iya. Berarti paruh-paruh ini. Separuh-separuh Yang separuh lagi gitu. kita carikan solusinya. Ya, seperti itu. Kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan terhadap murid-murid Ibu di kelas yang terkait dengan masalah yang Ibu sampaikan tadi? Saya sebagai guru ya Pak Denny ya, apalagi kan saya mengajarnya ini kan pengajaran IPA ya Pak Denny. Tentunya bukannya kita menyampingkan pembelajaran yang lain, tidak, tapi kan perlu kefokusan, kemudian perlu keseriusan anak-anak juga dalam menangkap materi yang saya berikan. Saya tentunya berharap anak-anak saya ini lebih aktif ke dalam pembelajaran, kemudian
mereka tuh lebih apa namanya tuh memberikan apresiasi terhadap dirinya itu lebih bersemangat, kemudian lebih menunjukkan gairah belajarnya seperti itu. Jadi ketika saya memberikan itu kan lebih banyak, sekarang ini kan lebih lesu gitu. Kadang saya kasih pertanyaan Pak Denny, saya kasih pertanyaan siapa yang bisa gitu. Nah, itu nanti yang untuk ngangkat tangan aja susah Pak Den. Mesti saya kasih apa dulu gitu, saya tunjuk dulu baru jawab gitu. Nah saya kan pengennya mereka aktif gitu Pak Denny. Baik, saya mengerti nih apa yang Ibu rasakan. Iya. Gitu. Tadi Ibu sudah menceritakan kondisi ideal yang Ibu harapkan Ibu. Kira-kira kalau menurut pendapat Ibu nih, dari pengamatan Ibu, mungkin dari referensi Ibu, kira-kira apa penyebab dari perilaku murid Ibu yang kurang antusias dalam belajar mata pelajaran Ibu? Kira-kira masalahnya apa aja penyebabnya? Pertama mungkin penyebabnya saya rasakan mungkin ya Pak Den ya, karena materi IPA ini akan Pak Den itu materi mungkin yang boleh mereka katakan agak sulit seperti itu kan. Jadi saya mungkin merasakan mungkin di cara penyampaian saya mungkin yang belum tepat gitu, atau mungkin model pembelajaran yang mungkin belum tepat terhadap sasarannya terhadap murid saya, belum berpihak kepada murid. Mungkin saya juga merasa mungkin media kayaknya Pak Den, media pembelajaran saya juga mungkin sepertinya juga menjadi masalah buat saya Pak Den. Baik, ini saya tangkap nih Bu ya, ada 4 yang Ibu sampaikan tentang kemungkinan penyebabnya. Yang pertama terkait mata pelajaran itu sendiri. Iya. IPA ini sekarang ada agak susah-susah juga. Iya benar. Kemudian penyampaian Ibu sendiri dalam menyampaikan materi pembelajaran, kemudian pendekatan Ibu di dalam kelas, dan yang terakhir adalah ya, Media. ada lagi Bu kira-kira Bu selain itu? yang Ibu pikirkan? Sepertinya 4 itu kayaknya 4 kalau itu menurut aja. saya Pak Den. Baik Bu, berarti ada 4 Bu ya. Selanjutnya Bu, Ibu apa yang Ibu khawatirkan dari kondisi yang Ibu khawatirkan terkait kondisi anak yang tidak atau kurang semangat tadi, kurang antusias, pengaruhnya terhadap pembelajaran Ibu, apa yang Ibu khawatirkan? Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran saya Pak Denny. Tentunya terhadap pembelajaran saya, apa yang saya tujukan, yang ingin saya capai itu takutnya tidak tercapai seperti itu. Jadi tujuan dari awal pembelajaran saya itu sepertinya tidak tercapai Pak Denny gitu. Sesuatu yang saya harapkan itu tidak terlihat di anak-anak. Nah, jadi kalau kita kan berharap pada tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu gitu kan Pak Den, mampu paling tidak mengaplikasikan, kalaupun tidak mengaplikasikan bisa menjelaskan. Nah dari tujuan-tujuan itu sebenarnya tidak tercapai Pak Den, itu yang saya khawatirkan seperti itu. Baik, jadi bisa saya tangkap nih, jadi yang Ibu khawatirkan adalah tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Artinya ya ke arah hasil belajar. Hasil ya? belajar ya. Ya seperti itu ya. Baik, dari semua yang Ibu sampaikan nih, mulai dari kekhawatiran, penyebab, permasalahan, kira-kira Ibu apa yang Ibu terpikirkan yang Ibu bisa lakukan untuk melakukan perubahan di kelas itu? Sepertinya saya memang perlu melakukan perubahan terhadap model pembelajaran saya Pak Denny. Mungkin saya lebih mencoba untuk berpihak kepada murid. Kemudian saya akan terus berlatih untuk merubah perubahan-perubahan pada diri saya dalam membuat model-model pembelajaran, media pembelajaran seperti itu Pak Denny. Jadi sepertinya kayaknya itu yang saya lakukan. Bagaimana saya dapat terpusat kepada murid saya dengan menyiapkan model pembelajaran seperti model pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian mungkin saya di sana bisa selipkan mungkin seperti ice breaking gitu ya, ice breaking untuk menyemangati anak-anak seperti itu. Oke, baik Bu, yang saya tangkap jadi ada 4 nih Bu, yang 5 lah, ada 5 ini yang saya lihat tadi muncul dari pemikiran Ibu. Yang pertama adalah perubahan model pembelajaran, kemudian lebih berpihak kepada murid, kemudian pendekatan diferensiasi, kemudian melakukan di bidang media, kita lakukan perubahan di menggunakan media pembelajaran, dan terakhir itu akan melakukan
sosial emosional, yaitu speaking mungkin Ya, ya salah satunya. dengan Seperti itu Bu ya. speaking, ya. Ini luar biasa sekali ini langkah-langkah yang Ibu akan lakukan. Jadi kalau dilakukan semua insya Allah nih. Bisa ya, Ya bisa insya Allah. Pak Den. Tapi Bu, dari semua ini kan mana nih yang paling dari, atau ada tambahan lagi Bu selain 5 ini? Sepertinya itu Itu aja dulu dulu lah ya. ya, Udah Pak banyak Den, soalnya ya. ini. Yang kita lakukan. Nah dari 5 ini Bu, mana kira-kira yang paling realistis nih yang bisa Ibu lakukan di dalam waktu dekat ini Bu, antara 5 ini? Kayaknya yang harus segera ini saya lakukan karena ini sangat mengganggu saya ya Pak Den dalam memberikan pembelajaran. Anak-anak saya kurang semangat itu, kayaknya di mode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang terpusat pada murid, ya itu mungkin akan membantu saya itu untuk merubah keperbaikan yang lebih baik terhadap murid-murid saya, seperti itu Pak. Baik, jadi Ibu ingin melakukan pendekatan secara diferensiasi. Iya, secara diferensiasi. Kalau boleh tahu Bu, diferensiasi seperti apa Ibu yang akan Ibu lakukan di kelas terhadap murid-murid Ibu itu supaya mereka lebih antusias tadi ya? Iya, mungkin yang pasti tentunya saya akan melihat dulu pelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi mungkin saya mencoba Pak Den pembelajaran yang maunya mereka tuh seperti apa. Kalau selama ini mungkin kita tahu ada pembelajaran anak-anak ini kinestetik, kemudian ada visual, mungkin saya akan mencoba melihat kepada arah mereka, minat daripada model pembelajaran anak itu seperti apa. Baik, berarti kalau saya simpulkan itu apakah benar tentang kebutuhan murid gitu ya? Iya, tentang murid kebutuhan seperti itu Bu ya? murid saya seperti itu. Baik, luar biasa Ibu nih. Berikutnya Bu, kalau seandainya ini sudah lakukan nanti di kelas, kira-kira dari kondisi awal tadi yang skalanya Ibu angka dalam 5, kalau sudah Ibu lakukan kira-kira ada peningkatan ke angka berapa nanti? Saya berharap dari telima itu paling tidak dapat 8 aja itu saya sudah Wah, bersyukur luar Pak. biasa, Nah, jadi saya nggak mau mimpi besar-besar dulu, tapi mungkin kita mencoba Pak Denny, saya berusaha kalau bisa di atas 8 seperti itu. 8 dari 1 sampai 10 Bu ya? Dari 1 sampai 10 tadi. Itu perubahan naik angkanya kedua 5. tuh. Ya, paling tidak bisa naik 3 gitu ya gitu. kan. Ya. Baik Bu, mudah-mudahan terlaksana nanti dengan Amin. baik. Kira-kira dalam melakukan itu nanti ada Ibu minta butuh bantuan dari siapa gitu untuk kelancarannya? Ya, tentu saya mungkin nanti berdiskusi kolaborasi dengan rekan sejawat ya Rekan Pak sejawat. Denny. Tentu saya akan melihat nanti rekan sejawat yang bisa membantu saya. Tentu pastinya nanti rekan sejawat ada yang lebih ahli dalam hal itu. Mungkin saya bisa minta tolong sama mereka Pak dan berkolaborasi lah Jadi Ibu butuh bantuan dari rekan sejawat sesama Iya. guru. bersama guru. Ada yang lain Bu, dari pihak lain mungkin? Pastinya tentunya saya juga nanti butuh dukungan bimbingan konseling. BBK. Saya juga ya mungkin banyak bertanya dengan bimbingan konseling seperti apa dan arah kemana saya bisa melihat peserta didik saya itu mau yang mereka butuhkan itu apa seperti itu. Baik, bagus sekali nih Bu ya. Jadi yang saya tangkap Ibu nanti akan berkolaborasi dengan guru rekan sejawat, kemudian ini guru BK Ya, untuk guru melihat BK. kebutuhan tadi Bu ya. Kebutuhan murid tadi, belajar iya. tadi ya, sehingga Ibu bisa melakukan perubahan. Ya. Baik nih Bu, karena waktu nih Bu. Sekali lagi karena Baik. waktu, kira-kira sampai kondisi ini atau posisi ini, apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya kok agak merasa lebih lega gitu rasanya. Yang tadi itu rasanya sempit benar, sekarang rasanya udah lapang Pak Den, udah dapat saya sudah mulai berpikir langkah apa yang akan saya lakukan. Luar biasa, terima kasih Pak Denny. Iya, alhamdulillah lah saya bisa membantu Ibu. Kira-kira nih Bu, kapan ini Bu akan melakukan nih di pembelajaran berdiferensiasi? Secepatnya Pak Den, secepatnya mungkin di pembelajaran sekarang ini saya akan persiapkan dulu. Saya akan persiapkan dan insya Allah besok sudah saya aplikasikan Besok kepada berarti hari Senin Bu ya? Iya, Hari Senin ya. ya. Baik, berarti sudah cukup Bu ya. Nah, Ibu udah mampu mengutarakan masalahnya, kemudian sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan nanti di kelas berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu lagi nih percakapan berikutnya nih. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Nanti bisa jadi inspirasi juga bagi saya sendiri sebagai Ya, guru. baik Pak Den. Ya. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih sekali lagi Ya. Pak Denny atas Assalamualaikum. waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu Reni. Apa kabar Pak Denny ini? Alhamdulillah luar biasa.
masih selalu semangat. Alhamdulillah ya, tetap semangat ya Pak ya. Nah, baik Pak Denny, alhamdulillah kemarin saya sudah menyaksikan percakapan coaching Bapak. Kira-kira ini apa tujuan yang ingin Bapak dapatkan pada pasca supervisi ini yang bisa Bapak refleksikan? Saya pengen Ibu memberikan semacam umpan balik dari yang saya lakukan dengan percakapan coaching saya itu berdasarkan ini Bu, berdasarkan indikator ketercapaian kemarin ya. Saya kan pengennya yang diamati itu adalah mulai dari apa Bu? Mulai dari alur tirtanya, kemudian prinsipnya, kemudian teknik memajukan pertanyaan yang menggunakan rasa gitu, seperti itu Bu. Saya pengennya itu Ibu lakukan refleksi terhadap saya. Baik Pak Denny, kalau saya umpan balik dari kemarin Bapak coaching, saya sudah melihat nih Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirtanya dengan menggunakan teknik rasa ya. Namun di sini juga saya ingin tahu nih dari Pak Denny, performa yang telah Bapak lakukan, apakah Bapak sudah sesuai dengan fokus Bapak kemarin sewaktu pra observasi? Kalau menurut perasaan saya sih kayaknya sudah mengarah ke sana Bu ya. Saya berpikir sudah menggunakan alur percakapan kucing tirta, dimulai dari tujuan dan kemudian diakhiri action dari coach itu sendiri, tanggung jawab dalam bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk melakukan itu di kelas perubahan itu di kelas. Kayaknya saya udah lah, tapi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu mungkin masih perlu umpan balik nih Bu ya, perlu saya perdalam lagi untuk latihan seperti itu. Baik, kenapa Bapak menilainya seperti itu? Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ini kan menggunakan teknik rasa Bu ya. Ya. Nah, kadang kita ini dalam mendengarkan ini Bu, mendengarkan ke coach atau lawan bicara kita ini kadang kalau ada masalah itu fokusnya hilang gitu Bu. Teringat pula masalah-masalah yang lain, masalah pribadi dan keluarga dan sebagainya, seperti itu Bu. Mungkin itu perlu saya perdalam lagi itu, seperti apa nanti arahannya. Ya, tapi baik ya, setelah saya melihatnya nih Pak ya, menurut saya Bapak sudah melakukan sesuai dengan fokus Bapak tadi, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah Bapak lakukan juga dengan teknik rasa tadi ya, coaching. Jadi menurut saya indikator kesesuaian waktu pra observasi dengan yang Bapak lakukan sudah baik. Kira-kira ada lagi Pak kalau yang ingin Bapak sampaikan? Kayaknya cukup itu aja Bu ya. Jadi terima kasih Bu telah melakukan umpan balik. Saya akan terus ikut berlatih untuk kegiatan ini, untuk coaching ini, supaya lebih mahir lagi dalam percakapan coaching itu. Baik, jadi gini ya Pak ya, saya tangkap Bapak telah melakukan kompetensi in coaching yang benar, sebaiknya seperti itu ya Pak. Lebih untuk kedepannya mungkin lebih difokuskan dan lebih diseringkan gitu ya. Nanti banyak sering-sering aja Pak meng-coaching, baik itu teman atau kalau bisa dengan murid juga Bapak lakukan seperti itu. Ya, rencana pengembangan saya ke arah sana nanti. Saya pengen kemahiran dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, masalahnya tadi di itu Bu, di teknik rasanya. Mendengarkan itu. Mendengarkan itu terkadang fokus kita hilang. Gitu. Seperti itu. Ya nanti untuk kedepannya ditingkatkan aja lagi. Insya Allah. Tapi kalau sepengetahuan saya sampai saya menjadi pengamat, terima kasih nih Pak, Bapak berikan saya kesempatan mengamati Bapak. Bapak sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dengan juga menggunakan teknik rasa. Saya rasa itu saja Pak, pasca operasi supervisi ini. Baik Pak, kita akhiri di sini. Lain kali kita sambung lagi.
jika Bapak masih berkesempatan menjadikan saya sebagai pengamat Bapak nantinya, baik sekarang masih dari dengan rekan sejawat, mana tahu nantinya dengan siswa ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu ya. Iya, itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu Reni. Mari bergerak. Apa kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah luar biasa. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, ini nih kemarin Bapak ada cerita mau bicara, mau ngomong katanya. Ini kebetulan nih kita punya kesempatan hari ini. Kira-kira Bapak mau cerita apa nih? Sebenarnya saya ingin banyak curhat nih Bu, tapi karena waktu saya pengen satu curhat saja. Iya. Masalah yang saya hadapi ini Bu terkait dengan pembelajaran IPA nih Bu ya, di kelas 9. Selama ini saya mengajar yang materi awal itu kan tentang biologi Bu ya. Nah ini sudah memasuki materi-materi yang bagian fisika. Itu saya lihat mereka, anak-anak murid saya itu mengalami penurunan minat Bu. Belajar IPA tuh gara-gara itu. Seperti itu Bu, masalah yang mungkin menjadi beban pikiran saya itu. Sampai nggak bisa tidur saya mikirkan ya Bu. Wah, berarti hebat betul lah Bapak ya, bisa memikirkan permasalahan anak sampai tidak tidur. Berarti sayang dengan anaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan lah demi kemajuan pendidikan. Ya, amin. Jadi Pak, dari perbincangan ini apa tujuan yang ingin Bapak capai? Saya pengen menemukan, dibantu bimbingan ibu lah, atau dihantar ibu untuk menemukan kira-kira apa sih solusi dari yang saya hadapi ini Bu. Jadi saya bisa berpikir sistematis nanti sehingga mudah saya untuk melakukan aksi nyata perubahan di kelas terhadap murid-murid saya ini Bu. Solusinya seperti apa, kemudian saya lakukan perubahan. Itu yang saya inginkan dari percakapan ini, terbuka pemikiran saya itu. Baik Pak, berarti Bapak ingin dari perbincangan kita ini Bapak menemukan solusi ya Pak ya, Iya benar. untuk peningkatan hasil belajar murid Bapak dalam pembelajaran IPA yang mengarah ke fisika tadi ya Pak ya. Iya. Baik, jadi dari ini Pak, kira-kira apa penyebab murid Bapak ini kurangnya minat dalam pembelajaran fisika yang sekarang ini Pak? Kalau dari pengamatan dan saya pikir berulang-ulang nih Bu ya, dari berbagai cerita sama teman juga, memang fenomena ini kayaknya banyak dihadapi oleh guru-guru IPA sebenarnya di tingkat SMP. Yang pertama mungkin lah Bu ya, mungkin ini kemampuan matematika dasar. Ini kan perhitungan nih Bu, listrik statis, listrik dinamis itu kan perhitungan, menggunakan rumus-rumus dan sebagainya kan, konsep, rumus. Kalau masalahnya mereka ini kayaknya matematika dasarnya belum menguasai Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin pendekatan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas juga belum memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya mungkin. Kemudian ketakutan sendiri, anak udah takut sendiri kalau udah perhitungan dia udah udah takut rasanya gitu, udah malas, jadi belum apa-apa, belum dicoba, anak sudah merasa apa namanya istilahnya Bu, ilfil gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya kurang motivasi belajar. Motivasi belajar. Baik, jadi menurut Bapak Denny nih tadi penyebab motivasi minat fisika anak yang kalau nggak salah saya tangkap tadi ya Pak ya, ada 3 ya Bapak sebutkan. Yang pertama kemampuan matematika dasarnya, yang kedua pendekatan dari diri Bapak sehingga anak tuh takut atau bagaimana dengan perhitungan tadi ya Pak ya. Yang ketiga motivasi belajarnya rendah gitu. Apa benar seperti itu Pak? Ya benar. Ya, dari ketiga ini kira-kira apakah ada tambahan ya Pak? Oh ya, baru saya terpikir nih Bu. Bisa jadi mungkin saya kurang membawa anak secara sosial emosional gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan terapkan juga tentang pembelajaran sosial emosional dengan ice breaking, kesadaran penuh, mungkin itu yang saya tambahkan lah Bu ya, kira-kira. Baik Pak, berarti tambahannya kurang membawa pembelajaran sosial emosional ya Pak ya, tambahannya.
Jadi begini Pak, karena waktu kita singkat nih perbincangannya, Bapak sudah menyampaikan permasalahan dengan penyebabnya menurut Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan permasalahan yang Bapak sampaikan ini? Yang saya akan lakukan tentu yang pertama terkait kemampuan dasar matematika itu ya, karena memang kami dari guru IPA ini sebagian berat karena kondisi anak-anak kita kalau berdasarkan asesmen diagnostik itu Bu, kemampuan matematika dasarnya kurang, apalagi di kelistrikan ini banyak pecahan sebetulnya. Jadi anak kurang menguasai itu, jadi saya kolaborasi lah Bu, kolaborasi dengan guru matematika, bagaimana melakukan pendampingan secara individual mungkin ya, atau kelompok beberapa orang untuk mengulang lagi materi tentang matematika dasar. Jadi itu yang pertama. Ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Yang berikutnya yang terkait dengan pendekatan pembelajaran tadi, saya akan coba merancang pembelajaran yang lebih memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berdiferensiasi, kemudian apalagi ya tentang sosial emosional saya masukkan juga dalam pembelajaran, kemudian menggunakan alat peraga yang memanfaatkan teknologi dalam ruang-ruang kelas itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, yang terpikir di kepala saya ini. Oke, berarti tadi Bapak akan coba melakukan, yang pertama Bapak akan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi matematika dasarnya. Terus Bapak yang kedua akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran Bapak. Yang terakhir tadi Bapak akan membuat media pembelajaran ya Pak ya? Ya. Itu tadi ya Pak ya? Satu lagi berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi, yang berarti tambahannya dengan berdiferensiasi. Iya, betul. Ya, baik, bagus sekali nih Pak. Kalau saya runut dari yang Bapak sampaikan ini sudah bagus kira-kira. Kira-kira untuk melaksanakan ini, komitmen yang ingin Bapak lakukan ini, kira-kira siapa yang Bapak butuhkan untuk dapat membantu Bapak dalam melakukan ini semua? Sesuai yang akan saya lakukan, tentunya saya ingin minta bantuan lah nanti ke guru-guru bidang studi matematika nih Bu ya, yang kira-kira yang mengajar sama-sama di kelas 9 lah, supaya saling berdekatan kami kan. Kemudian ke pakar kurikulum lah mungkin untuk konsultasi terkait dengan pembelajaran-pembelajaran tadi Bu. Itu saja yang saya pikir Bu. Baik Bapak, berarti Bapak membutuhkan guru matematika ya, dan wakil kurikulum. Wah, luar biasa sekali nih Bapak nih, udah muncul idenya, terus Bapak sudah tahu nanti akan bekerja sama dengan siapa yang Bapak butuhkan. Luar biasa nih, mana tahu nanti juga bisa menjadi masukan juga buat saya nantinya. Kira-kira ini pelaksanaannya kapan ya rencananya Bapak akan menerapkan? Kalau untuk yang dalam waktu dekat ini mungkin yang sangat penting kolaborasi dengan guru matematika Bu ya. Karena saya sulit melanjutkan materi berikutnya ke arah yang lebih dalam kalau matematika dasar ini belum sedikit atau menengah lah dikuasai oleh murid-murid saya ini. Jadi saya nanti akan jumpa langsung minggu ini dengan guru matematika, kami akan bicara, kemudian kami lakukan pemetaan anak-anak yang masih kurang dalam matematika dasarnya, kemudian kami lakukan pendampingan secara individual maupun secara kelompok seperti itu. Baik. Berarti Bapak akan melakukan yang pertama melakukan kolaborasi segera minggu depan ya Pak ya? Iya. Minggu ini Bu. Minggu ini juga. Oh, bukan minggu depan ya? Oh, mantap Bapak nih, semangatnya cepat ya, langsung biar lagi hangat ya Pak ya idenya. Baik, terima kasih nih Pak karena mengingat waktu dari percakapan kita ini. Jadi sampai detik ini pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan gitu? Yang pertama saya terima kasih banyak juga sudah diarahkan pemikiran saya untuk menyelesaikan ini atau mencari solusi ini secara sistematis Bu. Sebelumnya kan tercerai-berai, sekarang sudah benang khusus itu sudah tertarik, benang merahnya sudah dapat, apa yang saya mau lakukan sudah tergambar nih, tinggal bagaimana besok
pelaksanaannya di lapangan. Terima kasih Bu ya. Ya, Dan saya harapkan itu alhamdulillah. berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan ya, nanti bisa Bapak laksanakan ini. Amin. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap, Bu, siap. Saya ingin tahu juga apa kelanjutan Iya. dari setelah Bapak melakukan aksi-aksi ini tadi. Iya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Bu, yang terima kasih juga bincang-bincang telah kita. mendengarkan surat-surat saya. Ya, terima kasih. Oke Pak, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami paparkan pada modul 2.3 tentang supervisi akademik yang telah berbagi peran sebagai observer, coach, dan coaching. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.